Baik, Ibu, Bapak, sembari menunggu peserta bertanya, saya ingin bertanya dulu. Baik, terima kasih tadi pemaparannya sangat menarik. Saya ingin bertanya, uh, kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan dalam menulis? Tadi kan sudah dijelaskan kalau misal dalam proses kreatif di balik sebuah buku ini, Ibu cukup merasa kesulitan karena pada saat penulisan tersebut itu sedang masa pandemi begitu. Kira-kira rutinitas apa yang biasa Ibu lakukan ketika menulis begitu, Ibu? Terima kasih Mbak Mutia. Jadi ketika pandemi itu ada satu masa kurang lebih 3 atau 4 bulan ya. Hanya saya yang in charge di kantor. Karena diplomat ketika itu sudah dirumahkan. Artinya mereka bekerja dari tempat tinggal masing-masing. Duta besar waktu itu mengumpulkan kita dan memberitahukan yang in charge ketika itu saya sebagai sekretaris local staff, namun kegiatan-kegiatan lainnya seperti menerima surat atau mengajukan permohonan-permohonan ke kementerian itu tetap akan dilakukan dari kantor. Nah, ya itulah kendalanya, saya tidak bisa berkomunikasi langsung dengan diplomat. Nah, saya hanya bisa lewat media komunikasi. Karena di kantor sepi, ya saya luangkan waktu untuk menulis. Ya walaupun kadang-kadang karena sudah terlalu sepi, bingung. Wah, ini udah mentok, yang harus dicari sebenarnya harus ketemu langsung dengan diplomatnya. Nah, biasanya saya langsung ngobrol dengan Bang Jeter. Bang, ini kan saya nggak bisa ketemu ya dengan diplomatnya. Sopan nggak ya kalau misalnya saya hubungi lewat teks gitu kan. Nah, si Bang Jeter bilang, saya rasa pengalaman yang sedang berjalan seperti teknis pekerjaannya itu dulu kita catat. Nah, setelah kita catat, nah itu coba kita cek di lapangan apakah itu terjadi. Setelah itu di cross check, nah itulah yang kita tuangkan dalam tulisan Mbak Mutia. Ya walaupun memang mungkin satu paragraf tuh kayaknya mikirnya berat ini karena pekerjaannya juga kendala kan. Saat misalnya saya mau membahas tentang bagaimana saya menggunakan akunnya, nah itu belum selesai tapi kan saya harus sudah mulai menceritakan. Nah disitulah kendalanya Mbak, belum ada penyelesaian tapi saya sudah harus mengangkat dia menjadi satu paragraf kah dalam tulisan saya. Itu Mbak Mutia. Jadi sunyi di dalam kantor itulah yang mendorong saya untuk mencoba menulis, dibantu dengan Bang Jeter yang punya oret-oretan sendiri ternyata dari saya ngobrol dengan dia. Demikian Mbak Mutia. Iya, terima kasih Ibu atas jawabannya yang luar biasa. Selanjutnya sudah ada pertanyaan masuk melalui chat Zoom. Izin saya bacakan, Bu. Pertanyaan pertama tentang di Mbak Nasita. Beliau bertanya, apakah ada proyek menulis baru yang sedang Bapak dan Ibu kerjakan saat ini? Silakan dijawab Pak, Bu. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Ini ada beberapa pertanyaan yang menarik di kolom chat. Mungkin saya akan coba
kita share. Jadi proyek kita sebutnya mau bilang proyek menulis sih ya agak susah sebenarnya, bukan proyek ya, karena yang kita kejar sebenarnya yang menulis ini kan punya hal yang dia kejar. Ada yang kalau saya pribadi sendiri hanya pingin punya karya dalam dunia literasi ya. Kalaupun nanti ada bagian dari nilai ekonomisnya, ya itu hal lain dari yang saya kejar sebenarnya. Jadi sah-sah saja semua orang akan menulis, tapi saya tidak menyebut proyek menulis ini sebuah proyek ya. Saya lebih menikmati bahwa menulis itu merupakan sesuatu yang menarik. Sebenarnya ada beberapa materi penulisan yang sudah saya siapkan, cuman memang terbentur dengan kegiatan saya melanjutkan studi di S3, di mana harus mempersiapkan di semester 2 itu sudah harus mempersiapkan proposal yang lumayan effortnya besar. Kalau beberapa materi yang kami angkat itu, jadi tips yang kami bisa berikan sekaligus ke teman-teman adalah kita mengangkat materi penulisan itu yang masih menarik untuk kita bahas. Ada beberapa yang sudah kemarin saya persiapkan, juga menjadi berasal dari, sama dengan Bu Luisa, berasal dari kita penulisan ilmiah. Itu salah satunya itu menyangkut teknis pekerjaan, seperti yang punya Bu Luisa adalah peran auditor internal itu dalam penentuan kerugian negara. Itu salah satu yang kemarin sudah sekitar 80%, akhirnya kami berdiskusi untuk meninggalkan dulu karena kita harus fokus ke ini dulu, ke pendidikan. Terus ada satu juga dengan salah satu rekan yang juga jadi peserta hari ini, kita membahas tentang ada Kang Yuson di sana, Yuson Suturbiato. Saya dengan dia sementara menyusun tentang materi ketenagakerjaan. Kenapa pilihan kita ketenagakerjaan? Karena salah satu masalah yang nggak kelar-kelar ini kan ketenagakerjaan dari zaman dulu sampai sekarang. Kami sempat masih membuat kerangka dan untuk menulis, memasukkan materi sambil melihat perkembangan ketenagakerjaan yang terus berubah dari Undang-Undang 13/2003 berubah ke Undang-Undang Cipta Kerja. Terus ada lagi banyak peraturan-peraturan pemerintah yang akhirnya membuat aturan ketenagakerjaan ini semakin dinamis. Mirip-mirip dengan perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum yang tiap saat dinamis terus berubah. Pilihan-pilihan itu hal-hal itu jadi ketertarikan kami untuk menulis buku maupun penulisan ilmiah. Tapi memang seperti yang tadi saya bilang, baiknya memang kita pilihan saya dan teman-teman itu kita berawal dari penulisan ilmiah. Karena kenapa penulisan ilmiah? Karena begitu penulisan ilmiah dilaksanakan, itu ada penelitian-penelitian yang dilakukan yang bisa membantu kita dalam penulisan. Jadi tidak penjelasannya itu ketika di buku itu lebih baik. Sementara kalau di pertanyaannya Bu Hasna tentang perkembangan literasi, ya ini menjadi tantangan kita juga ke depan, karena di beberapa acara, terutama acara kemarin miladnya Pena Persada, banyak penulis-penulis sudah membicarakan ini, bahwa tantangan penulis ke depan adalah kan penulisan ini dia mulai bergeser dari peminatan membaca buku fisik itu menjadi buku-buku literasi digital. Saya sendiri tidak terlalu merupakan bagian dari orang yang tidak terlalu tertarik membaca literasi digital. Saya
memang terbiasa dari kecil itu membaca buku fisik. Jadi saya juga masih mencoba untuk belajar bagaimana tantangan tentang literasi masa depan. Tantangan yang paling besar adalah generasi sekarang itu sudah tidak lagi mau membaca, apalagi membaca buku, kan? Ketersediaan ChatGPT ini ya ada plus minusnya, gitu, plus minusnya. Cuman saya tidak bisa memberikan banyak komentar mengenai minusnya dan lain-lain. Saya tidak terlalu tertarik juga menjadikan ChatGPT sebagai sumber literasi, karena saya kasih contoh teman-teman, ketika kita di dunia pendidikan di program doktoral, ketika sampai pada fase di mana kita proposal disertasi, itu yang kita bawa itu bukan digital, kita harus membawa buku fisik. Dan kalau teman-teman pernah mendampingi saudara atau dosen yang proposal disertasi, itu biasanya seperti orang mau berangkat ke luar daerah, jadi bawanya itu pakai travel bag, travel bag kayak orang mau berangkat, itu isinya buku, bukan orang mengungsi, bukan. Itu jadi buat saya tidak terlalu banyak masuk ke dalam literasi digital, karena ujung-ujungnya ketika kita mau proposal disertasi itu kita tidak bisa bilang, oke Pak, buku kami ada di laptop, semua sudah tersedia. Tidak seperti itu, karena program doktoral itu sangat mengedepankan literasi, dan kalau memang kamu punya ada soft copy-nya, kamu harus print, harus tunjukin, harus bisa membuktikan bahwa literasi yang kamu kutip masuk ke dalam penulisan ilmiah itu kamu baca. Nah itu itu bagian dari pengalaman yang saya sendiri alami. Makanya memang tantangan ke depannya saya tidak melihat literasi digital sebagai sesuatu yang harus saya bahas. Yang saya bahas adalah lebih banyak pada bagaimana kita memberikan pemahaman kepada teman-teman, terutama yang masih berkuliah, untuk betul-betul membaca. Karena ya kalau kami di hukum, kami berdebat, itu biasanya kata kunci terakhir itu begitu udah debat itu, kata kunci terakhir kalau di grupnya saya, Bu Loisa dan teman-teman, kata kunci terakhir itu orang terakhir pasti akan nanya, kamu baca dari buku mana? Nah itu yang agak repot ya. Jadi kalau kita, saya baca dari literasi digital, itu akan diketawain orang. Apalagi saya tidak tahu di lain ya, tapi kalau di hukum itu langsung diketawain orang. Oh jadi ini kita mau jadi mau jadi sarjana Google apa gimana? Itu kan jadi memang agak susah. Jadi memang pemahaman untuk teman-teman yang masih kuliah, apalagi kayak kami di hukum, ya modalnya hanya baca. Itu baca, karena kalau sudah berdebat kita akan adu literasi. Balik lagi kalau setelah pilihannya adalah bukan seperti kami penulis, pilihannya adalah seperti kita mau jadi advokat, seperti Bu Luisa dan teman-teman yang lain, ya ketika kita menyajikan perdebatan pada gugatan, replik, duplik, balik lagi buku mana yang akan kita pakai buat acuan. Jadi memang membaca itu sangat penting, karena ketika kita berdebat tanpa kita punya literasi, itu saya selalu bilang ke teman-teman, ini kalau kita debat tanpa punya literasi, ini kita kayak berantem pakai jurus mabok gitu kan. Jadi asal mukul aja gitu. Akhirnya yaitu berpengaruh pada pekerjaan kita, kita mengecewakan klien kita ketika kita bikin gugatan dan lain-lain. Jadi memang itu tantangan yang besar. Tapi kalau untuk perkembangan literasi sampai ke dunia digital, saya belum sampai di situ. Mungkin kalau lalu perkembangannya itu berupa perkembangan pemasaran dan lain-lain, ya saya sendiri harus banyak belajar dari teman-teman yang senior-senior yang sudah mendalami hal itu lebih awal. Terus saya juga melanjutkan dengan ada
pertanyaan dari Pak Yuson ya. Sebenarnya beliau ini juga salah satu rekan saya dalam menulis ya. Beliau juga banyak menginspirasi kami teman diskusi ya. Memang harapan kami dengan acara seperti ini kiranya Pena Persada selalu memberikan kesempatan buat teman-teman penulis yang lain untuk membawakan acara-acara seperti ini, paling tidak sebagai insight pengetahuan buat kami, share pengetahuan. Karena kemarin saya lihat waktu penyerahan penganugerahan buku terbaik itu banyak hal yang saya sendiri belum dalami. Kalau nggak salah kemarin ada salah satu buku penulis itu juga filsafat. Nah itu cukup berat buat saya sendiri yang sudah dalam program doktoral itu cukup berat. Ya kiranya hal-hal bedah buku seperti ini juga selalu dilakukan agar kami selalu bersemangat untuk mempelajari hal baru, apalagi hal-hal yang menyangkut teknis, tidak dengan teori. Itu membuat kami juga termotivasi untuk membuat perubahan penulisan, perbaikan penulisan, punya ide lagi untuk tulisan-tulisan yang baru ya, karena ilmu selalu berkembang. Ya harapan saya seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa mari kita menulis ya. Jangan biarkan semua kepintaran kita itu hanya berputar pada alam pemikiran kita. Kita harus selalu ingat bahwa alam pemikiran itu luas. Kita tidak bisa memaksakan semua orang masuk ke dalam alam pikiran kita. Dan untuk menunjukkan alam berpikir kita, ya kita harus menulis. Karena dengan menulis orang lalu tahu apa yang ada dalam alam pikiran kita. Lalu itu memperkaya literasi bukan cuma buat diri sendiri. Ya mungkin untuk diri sendiri adalah sebuah kepuasan ya, sebuah kepuasan bahwa kita punya karya, tapi juga menjadi berkah buat orang lain yang mempelajari hal-hal yang baru, karena kita tidak bisa mengetahui semua hal, tidak mungkin mengetahui semua hal, makanya kita perlu berdiskusi dan perlu membaca. Ya harapan saya teman-teman yang masih ada di bangku kuliah maupun kalau di ruangan ini ada Bapak Ibu dosen, tetap menyemangati teman-teman yang sedang berkuliah untuk mengarahkan pada metode penulisan yang baik ya. Jangan hanya menulis sekedarnya, tapi kiranya tulisan-tulisan ini menjadi karya, karena kita harus mengakui bahwa literasi kita di Indonesia masih sangat minim. Nah, makanya kalau diskusi-diskusi orang selalu pada nanya, teman-teman yang milenial itu pasti nanya, kenapa harus ada penulisan skripsi? Mengapa harus ada penulisan tesis? Di luar negeri, negara-negara berkembang sudah tidak lagi melakukan itu. Iya, mereka tidak melakukan itu karena tingkat literasi mereka sangat tinggi. Ya, di Indonesia masih perlu menulis itu karena literasi kita itu masih minim. Makanya penulisan-penulisan ilmiah itu masih sangat harus dilakukan. Harus ada tulisan skripsi, harus di S2 ada tesis, di S3 ada disertasi. Itu penting. Ya, itu sangat penting karena memperkaya literasi kita. Ya, kita tidak hanya bisa berharap bahwa pakai Google atau pakai ChatGPT sekali ketik juga keluar kok jawabannya iya. Ya, begitu keluar jawabannya hanya ada nama buku, hanya ada nama pengarang, tidak ada nomor halamannya. Nah, mau masukin itu ke catatan kaki, udah pusing. Begitu ditanya, ternyata tidak pernah baca bukunya. Nah, itu menjadi masalah. Ya, jadi memang harapan kita teman-teman semua dan kami para penulis, ya mari kita majukan dunia literasi kita dengan menulis yang baik. Ya, menulis yang baik itu ya tidak usah berpikir bahwa tulisan saya nanti akan enggak. Kita harus dimulai dengan bagaimana kita menulis. Tadi Bu Loisa sudah menjelaskan bahwa punya banyak kesulitan ketika menulis penulisan ilmiah, dan akhirnya dimulai dengan ya mungkin satu hari satu paragraf, paragraf lagi. Ya meskipun itu dia tidak akan langsung tersusun rapi, karena saya selalu bilang buat Bu Loisa,
Bu, ide itu tidak datang secara utuh. Tidak pernah ide itu datang secara utuh, apalagi untuk menulis. Ide terkadang datang separuh-separuh, dan datangnya itu tidak tersusun dengan baik secara acak. Nah, tugas kita adalah lalu menulis itu per paragraf dulu, baru ya kita mencoba menyusunnya satu persatu untuk membentuk satu tulisan yang memang baik untuk dibaca dan dipahami. Karena kita tidak bisa menulis untuk kita pahami, karena kita harus memposisikan diri sebagai pembaca lalu menulis. Karena setelah saya menulis, ya biasa saya melibatkan beberapa teman-teman, ada Bu Luisa, ada juga rekan saya di sini Pak Yuson dan teman-teman yang lain, untuk coba dibaca dong, ini udah masuk akal nggak sih? Atau jangan-jangan lucu gitu loh, lucu untuk dibaca, tidak nyambung dari antara paragraf. Kita memang harus melibatkan banyak teman-teman buat komunitas yang sehat dalam menulis dan membaca, lalu kita akan saling mengoreksi. Memang ya sekalipun sudah jadi pun memang bukan sebuah karya yang sempurna, masih harus ada banyak perubahan, tapi setidaknya kita sudah menuangkan apa yang menjadi ide kita, menjadi sebuah tulisan yang layak dibaca. Kira-kira begitu penjelasan saya untuk beberapa pertanyaan dari Mbak Alvina, Mbak Hasan Aulia maupun Kang Yuson. Terima kasih Ibu Moderator. Mungkin Bu Loisa mau menambahkan, silahkan. Terima kasih Bang Jeter. Saya mau coba jawab untuk pertanyaannya Mbak Alvina ya. Apakah ada proyek menulis baru yang sedang Bapak atau Ibu kerjakan saat ini? Sebenarnya setelah tulisan ilmiah ini selesai, saya sempat ngobrol sama Bang Jeter. Tapi sih yang menggali Bang Jeter ya. Beliau memang jago deh untuk menggali kita. Duduk bareng, padahal niatnya cuma mau makan gorengan, mau ngopi-ngopi doang. Terus beliau suka nimpalin gini, Bu, sebenarnya di kedutaan itu, di perwakilan negara asing itu banyak ya hal-hal yang harus kita gali gitu. Terakhir beliau tanya ke saya, mau lagi nggak nulis tentang hukum internasional? Saya sih mau, saya bilang begitu ya. Saya sih mau Bang. Ya udah, coba nanti kita breakdown materi-materi apa yang pernah dikerjakan selama jadi sekretaris di perwakilan negara asing. Banyak banget, nggak apa-apa nanti kita tulis, kita angkat jadi tulisan. Terus kalau itu nanti bisa selesai menjadi satu buku, ya bagus katanya begitu. Atau kalau perlu nanti kita cari narasumber, masih punya kontak gak dengan Bea Cukai? Masih, saya bilang begitu. Nah nanti coba kita susun, tapi kita pastikan bahwa buku kita tentang diplomatic goods ini selesai dulu. Beliau sih bilang begitu, tapi ini masih dalam wacana. Mudah-mudahan kesibukan Bang Jeter di dalam studi doktoralnya tidak akan mengganggu rencana penulisan berikutnya gitu. Nah kemudian ada pertanyaan Didin ya, apa yang Bapak dan Ibu harap pembaca dapat pelajari atau rasakan setelah membaca buku Diplomat Goods dan Personal Effect ini? Saya secara pribadi hanya ingin menceritakan pengalaman teknis saya selama bekerja di perwakilan negara asing, bahwa kami ketika itu sebagai operator dan lokal staff representatif Indonesia untuk perwakilan negara asing itu tidak mudah menjadi jembatan bagi para diplomat maupun ke pemerintahan kita. Mereka, si diplomat itu sangat memerlukan kita sebagai orang Indonesia yang bisa menjembatani hal-hal apa saja yang harus diperlukan di dalam tugas mereka, dinas mereka selama di Indonesia. Nah, kesulitan-kesulitan yang kami lakukan, yang kami temukan ketika itu sekiranya bisa menjadi masukan dan motivasi buat para pembaca, kemudian untuk para peserta yang hadir di ruangan kali ini, bahwa masalah yang kita hadapi di lapangan itu sebenarnya
tidak akan kita temukan secara teori dan secara tulisan di dalam satu buku atau artikel bahwa selesainya itu adalah baik, atau secara teori dapat diselesaikan dengan cara 1, 2, dan 3. Mungkin hanya cukup dengan berdialog dengan para pihak yang ada di dalam pekerjaan itu. Apapun jenis pekerjaannya, sebenarnya ketika kita menemukan kendala, kita bisa mencoba berbicara atau berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan pekerjaan kita. Itu sih yang saya harapkan di dalam buku ini ketika terbit dan bisa dirasakan oleh para pembaca maupun peserta yang hadir pada kali ini. Kemudian tadi ada satu yang menarik dari Desri ini. Sangat menarik materi yang dibawakan, juga kagum dengan profil kedua penulis. Dari cara pembawaannya seakan menulis itu mudah. Boleh dibagi tipsnya. Mungkin dibuatkan buku tentang bagaimana menulis dengan ide sederhana atau sejenisnya. Saya boleh cerita sedikit. Tanpa saya sadari, itu si Bang Jeter ini pernah nanya saya, Bu, kalau kerja di sana punya oret-oret nggak? Punya Bang. Jadi saya boleh kasih tunjuk. Saya sebenarnya punya buku. Oh, nggak kelihatan ya? Nah, ini buku pekerjaan saya selama ada di kedutaan. Jadi beliau pernah pinjam. Ini pekerjaan ditulis semua di sini. Gitu. Jadi si Bang Jeter tahu kalau saya tuh tidak bisa menulis langsung di laptop gitu ya, tapi menulis di buku. Nah, ini dipinjam oleh beliau. Dia baca. Ini ada runutannya ya, Bu, teknis-teknis pekerjaan. Iya ada, saya bilang. Ya udah, nanti nih saya boleh pinjam ya. Jadi sebenarnya ide menulis sederhana itu, kalau yang boleh saya kutip dari omongannya Bang Jeter, kita yang mungkin belum biasa langsung menulis di laptop, mungkin bisa tulis tangan dulu di buku, oret-oretan. Kita bisa seperti yang tadi kata Bang Jeter bilang, tidak langsung ide penuh, bisa jadi langsung satu paragraf atau satu halaman gitu, mungkin ditulis dulu apa yang nyantol di ingatan kita keinget ya, kita tulis di tulisan kertas kita gitu. Dan satu lagi, saya suka perhatikan beberapa teman saya di sini, juga ada Kang Wizon. Nah, memang kita satu alumni ya. Buat para peserta yang hadir di sini, kita punya kebiasaan ngumpul itu tidak hanya sekedar ngobrol, tapi ada yang kita sampaikan dari masing-masing kita. Nah, kemudian ternyata dari kebiasaan-kebiasaan ngumpul ngobrol itu membuahkan kebiasaan baik. Khususnya sih buat yang mau jadi penulis ya, langsung bisa menuangkan jadi tulisan atau oret-oretan, atau sekedar di handphonenya diketik-ketik gitu ya, atau di oret-oretan kertas. Nah, ada juga mungkin kayak anak saya, dia punya satu buku jurnal folio bergaris gitu. Dia selalu cerita, aku nggak bisa langsung ketik di laptop, tapi aku bisa tulis menjadi satu ide di dalam buku ini gitu. Jadi memang kalau kita sulit untuk mengetiknya langsung di laptop atau di komputer, mungkin bisa dimulai dengan tulisan tangan, atau bolehlah kita mungkin di dompet, di tas kita itu dibuat satu note kecil untuk kita tulis-tulis kita punya ide apa. Jadi mungkin dimulai dari hal yang sederhana, bahwa menulis itu tadinya sulit ya, seperti saya harus nunggu hening dulu mungkin gitu baru bisa menulis, atau mungkin penerbit kami di sini yang sudah menyediakan fasilitas untuk kita bertemu di hari ini, Pena Persada bisa mengadakan kegiatan lagi, diskusi seperti ini, bagaimana menulis dengan ide sederhana, atau sekaligus dengan bimbingan teknis yang mungkin bisa diadakan. Mohon dijadikan masukan Mbak Moderator, siapa tahu dari yang hadir di sini adalah penulis-penulis kita yang memang belum kita gali lagi ide-idenya. Gitu sih yang bisa saya sampaikan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas jawabannya yang luar biasa.
Terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaan. Sesi tanya jawab menjadi sangat menarik dan penuh akan wawasan. Sekarang kita akan memasuki bagian yang sangat berharga, yaitu insight dan tips dari Bapak Ceter Wilson Salamoni dan Ibu Loisa Diana Raya. Sebagai seorang penulis yang berpengalaman, tentu saja Bapak Ceter Wilson Salamoni dan Ibu Loisa Diana Raya memiliki banyak sekali tips dan kiat yang bermanfaat bagi kita semua. Baik itu bagi penulis pemula maupun bagi pembaca yang lebih ingin memahami terkait dunia penulisan. Kepada Bapak Ceter Wilson Salamoni dan Ibu Loisa Diana Raya, kami persilahkan untuk memberikan insight dan tipsnya. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Insight dan tips saya masih berkaitan dengan juga mungkin salah satu pertanyaan dari Bu Desri. Saya juga masih belajar, rekan-rekan, bagaimana lalu kita menjadi penulis, ya. Kita tidak akan bisa menjadi penulis yang baik kalau kita bukan seorang pembaca yang baik. Jadi biasakan diri untuk selalu membaca, karena dengan membaca kita tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi kita mendapatkan sesuatu tentang bagaimana berpikir secara sistematis. Jadi biasakan untuk membaca. Dan untuk menulis yang sederhana, saya punya tips buat teman-teman. Yang paling sederhana adalah kita menulis apa yang kita kerjakan. Itu dulu. Karena itu pun saya dapat ketika saya mengikuti kelas dari Pak Jimli Asyadiki, karena beliau salah satu penulis yang sangat produktif. Begitulah tips yang bisa juga saya berikan buat teman-teman, bahwa mulailah dengan menulis apa yang teman-teman kerjakan setiap hari, baik itu nanti berupa hanya catatan, dan itu akan berguna nanti di kemudian hari ketika kita punya ide untuk menjadikannya sebuah buku. Kira-kira itu tips dari saya untuk kita yang ingin menjadi penulis. Terima kasih Bu Moderator. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bang Jeter. Kalau dari saya, insight dan tips untuk menulis itu, selain tadi yang dibilang Bang Jeter, menulis dimulai dari apa yang kita kerjakan. Kalau saya sarankan sih, apa yang menarik buat kita. Terkadang ide menulis itu mungkin dari cerita seseorang atau pengalaman orang lain yang menarik untuk kita gali. Seperti yang sudah terjadi dengan saya, sebenarnya tulisan ini juga karena menarik buat Bang Jeter untuk digali, jadi tulisan ilmiah lalu diangkat jadi buku. Nah, sederhana memang, ada yang menarik di luaran sana yang mau kita jadikan tulisan, dimulai dengan tulisan tangan yang boleh kita bawa kemana-mana, mungkin lagi duduk di satu tempat, boleh ditulis di note yang tadi yang saya ceritakan. Nah, semoga hal kecil yang dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin belum pernah kita lakukan itu bisa kita mulai dari sekarang, seperti dengan membaca gitu. Kayak membaca mungkin kadang yang membuat berat di dalam menulis itu adalah kita kurang kosakata ya. Kenapa kita kurang kosakata ya? Mungkin karena kita kurang membaca gitu. Seperti itu. Itu yang pernah saya dengar dari teman-teman saya. Dan kesulitan-kesulitan itu juga pernah saya alami. Jadi kalau sudah ketemu dengan waktu, ketemu dengan ide dan mulai bisa menulisnya di tulisan kertas, nggak harus langsung dengan mengetiknya, ya saya rasa tidak ada salahnya untuk dicoba. Demikian. Baik, terima kasih kepada Bapak Ceter Wilson Salamoni dan Ibu Loisa Diana Raya atas insight dan tipsnya yang sangat berguna. Kami yakin banyak dari kita yang masih lebih terinspirasi dan memiliki wawasan baru setelah mendengarkan pemaparan dan tips dari Bapak dan Ibu. Sebelum kita akhiri acara ini,
Mohon berkenan untuk peserta Zoom untuk on kamera karena akan diadakannya sesi dokumentasi. Baik, sembari menunggu peserta Zoom on kamera semua, izin mengingatkan kembali bahwa link daftar hadir sudah kami kirimkan melalui chat Zoom. Mohon segera untuk diisi. Baik, sesi dokumentasi akan segera diambil. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih yang sudah berkenan untuk on kamera. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bergabung, serta pihak penyelenggara, Pena Persada, yang telah membuat acara ini dapat terlaksana dengan baik. Kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat dan membuka peluang baru untuk kita semua berkembang dalam dunia literasi. Terima kasih telah menyaksikan acara talk show kami. Sebagai informasi, acara ini akan hadir setiap minggu, tepatnya pada hari Rabu, dengan berbagai narasumber yang siap berbagi wawasan dan pengalaman menarik. Jangan lewatkan kesempatan untuk terus mengikuti perbincangan seru bersama kami. Sampai jumpa di acara berikutnya. Akhir kata, saya, Nur Mutia, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas presentasinya yang luar biasa. Terima kasih rekan-rekan sekalian, Ibu Moderator, Pena Persada. Sama-sama Bapak dan Ibu.